instrumen. Jadi yang crown batch itu belum bukan Bu. Bukan, itu untuk reliable. Kalau reliable nanti yang itu yang cara kedua. Ini kan kita harus melihat dulu valid atau enggak kan ya? Kalau misalkan pertanyaannya udah valid, baru kita lihat kelompok alfanya. Kalau yang pertama itu ini, kalau misalkan kita melihat apakah soal satu itu valid atau enggak, kita lihat di corrected item total correlations yang kolom ketiga. Ya, yang itu. Ya, ini kan ada ini ya, ada coba sebutin Safira, ini nilai berapa yang soal pertama? Pertama 0,621, yang kedua 0,8, yang ketiga 0,585, yang keempat 0,689, yang kelima 0,678, yang keenam 0,724, yang ketujuh 0,704, nomor 8, soal nomor 8 0,864, nomor 9 0,586, yang 10-nya minus 0,130. Ya, ini adalah nilai semuanya nilai R hitung ya, Safira ya, nilai R Iya, hitung. Bu. Nah, nanti nilai R hitung ini kita bandingkan sama nilai R tabel. Nilai R tabelnya kayak gimana sih? Boleh Safira apa? Ditampil yang nilai tabel itu, tabel R. Ya, boleh gedein ya biar teman-temannya pada lihat ya. Oke, siap. Nah, di sini kan nilai kita apa tadi jumlah sampelnya berapa? Ada 20 kan ya? N-nya 20. Kalau rumus R tabel itu adalah DF N dikurang 2. Berarti DF-nya berapa? Ayo yang lain. Ini pada gimana nih? Udah pada ini? Udah pada keliangan? 18 Bu. 18 ya? 18. 18 berarti dilihat yang mana, Dava, nilainya? Nilai signifikansinya mana? Yang 5% atau yang 1%? Ayo yang bisa jawab biasanya nanti pas ujian lancar ininya, ujiannya. Yang Ayo, 5%, Bu. 5%. Ya, betul ya dulu ya. Nah, yang 5%. Berarti nilainya berapa tuh? Kelihatan nggak? 0,3783 ya? Mana 0,37? Ini loh, yang Bilang angka 5%. 18. Oh, bentar-bentar. Ya, Kurang kelihatan boleh sih soalnya. yang ini. Ah, boleh boleh. Yang ini. Soalnya tadi yang di yang di PPT beda ininya. Ya, nanti lihat yang ini ya. Berarti yang 0,05 ini ya. Nah, ini kan 0,3 ya dulu ya. Nah, balik lagi ke outputnya, boleh? Outputnya boleh, Safira. Nah, nilainya yang di bawah 0,3 yang mana? Fadel, boleh Fadel? Ya, dibantu Safira tuh. Yang mana? Ayo, kalian semua harus paham. Kan nanti mau ujian. Mau ada project base juga. Iya Bu. Yang di bawah 0,3 yang mana? Yang di bawah nilai R tabel tadi. Yang Soal 10. mana? Soal 10. 10. Berarti soal ini valid atau enggak, Fadel? Enggak. Enggak valid ya? Berarti ini Ya, harus tetap dipertahankan atau dibuang? dibuang aja. Ya, buang. Nah, oke. Baik. Nanti kita coba yang buang dulu ya, soal nomor 10 ya. Safira, boleh Safira analyze lagi? Analyze. Ya, Safira. Safira nggak apa ya, volunteer ya? Supaya nanti pas ininya ngajain pas skripsinya lancar ya, Safira ya? Ya, analyze, scale. Skripsi itu rumusnya ini ya, apa, kejar dunia sama kejar akhirat ya. Jadi kalian selain harus kerja keras untuk ngerjain skripsi, kalian juga harus banyak doa. Karena nanti untuk melembutkan hati pembimbing itu dengan doa ya. Nanti kalau misalkan kalian nggak nggak lancar akhiratnya ya itu, ya tetap aja misalkan kalian pintar, kalian misalkan kayak gimana gimana, tetap aja nanti ada halangan. Jadi harus dekat-dekat sama Tuhan ya pas mau skripsi. Nah, ya boleh klik lagi reliabilitas. Biasanya orang-orang mau skripsi itu sholat banyak ya. Misalkan nih nanti Safira yang awalnya nggak pakai sholat sunnah nanti pakai sholat sunnah kayak gitu tuh biasanya.
Boleh ya, yang soal 10 dibuang dulu ya. Nah, ini kan tadi kata Fadel nggak valid ya. Berarti ini udah dibuang Fadel ya. Nah, nanti boleh di klik langsung oke aja. Karena tadi udah dicentang ya. Nah, nanti kita lihat nih nilainya. Nilai ini sini apakah di atas 0,3 atau di bawah 0,3? Arsya. Arsya boleh Arsya. Kalau misalkan tadi artabelnya kan 0,3 ya. Nilai yang ini, nilai hasil yang setelah soal nomor 10 dibuang, apakah dia semuanya valid atau enggak, Arsya? Halo, Arsya. Kalian jangan double zoom ya. Izin Bu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Ini, misalkan nih, kan tadi udah dibuang nih yang soal nomor 10. Kan kita lihat lagi nih, apakah pertanyaannya semuanya valid atau masih ada yang nggak valid gitu, Arsya. Ini hasilnya gimana, Arsya? Fokusnya kemana, Arsya nih? Kan fokusnya ke ini ya, ke kolom corrected item total correlations. Ini hasilnya di atas 0,3 atau di bawah 0,3? Valid. Apa? Boleh diarahin kursornya ke ini, Safira. Ke kolom total, ya, total ini, corrected item total correlations. Itu hasilnya di atas nilai R tabel apa di bawah nilai R tabel? R tabel tadi 0,3. Soal nomor 1 gimana, Arsya? Di atas Bu. Di atas berarti dia valid atau enggak? Valid. Valid ya, valid ya. Yang soal nomor 7, 0,651. Valid atau enggak? Valid. Valid. Itu juga masih di atas 0,3 ya? Masih di atas nilai R tabel. Berarti valid ya? Valid semua ya ini ya? Berarti ini nanti bisa digunakan ya untuk penelitian kalian. Nah, misalkan nih hasil semuanya udah valid, baru kita lihat nilai kompak alfanya. Yang tadi yang kata siapa ya tadi ya? Drew ya? Atau Fadel ya? Nah, nanti kita lihat nilai kompak alfanya di sini adalah 0,925. Nah, di nilai 0,925 ini berarti dia di atas 0,6 kan ya? Anggi ya? Anggi, ini di atas atau di bawah Anggi? Di atas ya? Dia reliable atau enggak Anggi? Ya, betul ya Anggi ya? Oke, ini yang cara pertama nih, yang cara membandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Yang cara yang kedua yang mau volunteer siapa nih? Safira juga atau yang lain? Yang kita mau lihat, yang cara kedua melihat nilai p-value. Siapa di sini yang mau volunteer? Haidar, boleh? Haidar? Silakan Safira, stop Boleh. share. Ya, Haidar boleh saya Haidar? Silakan. Belum muncul Haidar? Ya, yang tampilan share screen aja ya? Ya, yang itu. Nah, yang cara yang kedua adalah kan kita pengen lihat nilai p-value ya. Kalau tadi kan dengan kita membandingkan nilai R tabel. Nah, kalau misalkan kita pengen nilai p-value, maka kita harus total dulu apa antara jawaban yang nomor 1, yang soal 1 tadi. Boleh Haidar balik ke itu datanya Haidar, SPSS-nya. Yang ini ya, yang responden 1 itu kan yang nomor 1 dia jawabnya 4 ya. Soal nomor 2 dia jawab juga 4, yang ketiga juga 4. Nah, nanti ini di total sampai ke soal nomor 10. Nanti baru bisa kita hitung dengan analisis untuk mengeluarkan nilai p-value-nya. Nah, tapi cara yang pertama adalah kita harus compute dulu untuk mengeluarkan nilai total. Header boleh transform, compute, ya. Nanti target variabel total.
Ya, total diklik Haider. Total di sana. Target variable yang di atas ya itu. Yang di kiri atas total. Ya, yang itu total ya. Diklik aja total, dibikin variabel ini. Ya, total kemudian ke bawah ke bawah. Ya, satu, ya soal nomor satu, ya dipindah ke kanan. Kemudian klik yang belum klik yang tambah, klik yang tambah. Ya, soal 2 diklik, dipindah ke kanan sampai soal nomor 10. Ya, yang tambah yang terakhir nggak usah, yang tambah terakhir nggak usah. Ya, oke, langsung oke aja. Ya, boleh Haidar. Ya, oke, yang klik yang bawah, yang oke. Nah, nanti balik ke data. Datanya mana, Haidar? Nah, itu keluar ya? Nilai totalnya keluar kan ya? Nanti yang lain juga ngikutin ya. Saya tahu sih kalian ada yang ngikutin, ada yang nggak ngikutin. Tapi semuanya nanti diikutin ya. Nah, nanti klik analyze. Nanti kan ini kan kita pengen lihat object value ya. Nah, cara yang kedua ini adalah analyze. Kemudian correlate. Kemudian bivariate. Nah, nanti di copy semua. Ini Ctrl Alt. Ya, ini boleh dipindahin semua ke kanan. Di Ctrl Alt aja. Ya, dipindah ke kanan. Nah, nanti ini kan udah itu ya, dipindah semua. Nanti pastikan yang dicatang ini ya, Pearson. Yang di bawah ya, Pearson ini udah dicentang kan ya. Pearson udah dicentang. Kemudian yang flag signification correlations. Yang ya itu. Nanti pastikan ya teman-teman ya. Ya walaupun kalian udah panas sih kepalanya ya, tapi nanti itu ya diulang lagi ya. Di apa dilihat recordingnya. Kemudian ini dipastikan dicentang Pearson sama flag signification correlation. Kemudian oke. Nah, ini baru bisa keluar nilai p-value. Ini yang cara kedua. Kalau misalkan tadi cara pertama adalah membandingkan nilai R tabel yang Anda hitung, kalau yang cara kedua kita cukup melihat nilai signifikasi dari p-value-nya. Kalau soal yang pertama, ini signifikasinya di atas 0,05 apa di bawah? Haidar. Lihat yang di total aja, jangan yang di itu, yang di kolom total aja. Yang soal pertama dia di atas 0,05 apa di bawah? Di atas apa Di di bawah? Hah? di atas Di atas 0,05. Bukan yang signifikan signifikasinya. 0,001 di bawah. Di bawah kan ya? Kalau PVU-nya di bawah itu gimana? Hasilnya valid atau enggak? Kan tadi batasnya 0,05. Berat Valid atau tidak enggak, Haidar? tidak. Hah? Valid dong. Kan tadi Eh, syaratnya itu. Kalau yang signifikasi di beda ya. bawah. Heeh. Ya. Harus di bawah 0,05 ya. Sama kayak biasa kita uji yang korelasi atau chi-square yang biasa. Kalau misalkan nilai PVU-nya di bawah 0,05 berarti ya valid kan ya? Valid. Ya. Oke, yang lain. Nafisa. Yang soal nomor ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi Haidar. Haidar boleh di scroll ke bawah. Yang ini outputnya ya Nafisa yang soal nomor 10 berapa tuh value-nya Nafisa? 0,526, Bu. 0, Lima dua enam dia di atas 0,05 atau di bawah 0,05? di atas 0,05. Itu valid atau enggak Nafisa? Enggak valid. Nah, valid berarti ini dibuang ya. Iya, Ibu. Berarti sama kan ya cara pertama sama cara kedua. Harus yang nomor soal nomor 10 ini sama-sama dibuang. Hasil juga sama ya, sama-sama nggak valid. Boleh Haidar diulang lagi Haidar analyze. Ya, analyze.
Yang mana tadi? Correlate. Ya, nomor 10-nya dibuang dulu. Oke, klik lagi. Nah, nanti ini ya, kalian pakai yang terakhir ini ya. Pastikan bahwa p-value-nya semua itu adalah di bawah 0,05. Ya kan nggak ada nih nilai p-value-nya di atas 0,05. Pastikan ya yang kalian lihat itu adalah di kolom total ya. Jangan perhatiin yang kolom-kolom yang samping kiri. Cukup yang paling kanan aja. Kalau misalkan semuanya udah valid, baru kalian lihat yang nilai kelompok alfa. Boleh ke atas, Haidar? Ya, atas lagi. Mana ya? Kelompok alfa keluar nggak ya? Bentar. Ke bawah lagi, Haidar. Keluar nggak ya? Kok nggak keluar dari sini ya? Boleh ke bawah lagi, Haidar. Bau. Hmm. Oh, analyze lagi, Haidar. Analyze. Ya, analyze boleh, Haidar. Ya, ya bivariat. Coba klik option. Option ya, option yang itu yang di atas. Option yang ya itu hmm, bootstrapnya nggak. Bentar ya. Kalau yang stylenya apa itu? Style isinya apa? Kok di saya keluar, di kalian nggak keluar ya? Ya boleh, oke. Yang stylenya apa? Belum dulu. Haidar. Bentar, analyze. Scale. Eh, correlate bivariate. Kemudian keluar nggak Haidar yang outputnya? Sama sih ini, sama-sama ini. Ada keluar ini nggak kelompok alfa? Ya, ke atas Haidar. Ke atas punten ya. Boleh cepet Haidar. Ya, nggak keluar ya? Ini di atas. Ya, ini kelompok alfanya berapa nih? 0,925. Kontes. Ya, boleh. Ini 9,25 ya, bentar. Ya, sama sih kalau misalkan ya saya ibaratnya setelah soal nomor 10 sama dibuang atau sebelum dibuang sama-sama 0,925 ya. Tapi pastikan ya, kalau saya sih keluar ya. Kalau misalkan pas pakai yang cara kedua ini, pas kita lihat nilai value ini, dia juga keluar nih nilai kelompok alfanya. Saya nggak tahu nih kenapa SPSS yang ini nggak keluar. Ya boleh nanti kalau misalkan ada yang kendala, yang kelompok alfanya nggak keluar, yang pakai yang cara kedua boleh nanti apa ya ketemu saya ya. Boleh nanti diskusi bareng. Ini karena apa? Karena kita latihan di Zoom ya, jadi agak susah sih kalau misalkan saya nyamperin kalian ya. Nah, ya boleh di stop share, Haidar. Udah paham kan ya? Semua ya? Kapan kita nilai validitas dan reliabilitas. Halo?
Insya Allah. Ya udah pada ini ya, udah pada capek ya? Izin bertanya, Bu. Ya silakan. Ini di saya itu yang di bivariate correlation slide ininya itu gak ada opsi stylenya, itu jadi gimana ya? Oh, diupdate dulu kayaknya itu SPS-nya. Dia versi berapa, Drew? eh Versi kayaknya ini 21. 21. Oh, 21 mah udah ini udah lumayan. Boleh di share screen? Em, Ya coba deh share screen. Mm-mm. Kayak gini. Belum muncul. Nggak ada, Ini kelihatan kah ini? ya kelihatan. Nggak ada style di sini. Iya ya. Di saya masih muncul. Kalau ini kenapa nggak muncul ya? Ini soalnya ini sih SPS itu tuh dia apa? Ya setiap versi itu dia macam-macam ya modelnya ya. Ada yang kayak tampilan yang dulu yang sekarang, yang tadi yang juga beda ya antara yang Safiora sama yang tadi yang Haidar. Hmm, Coba klik yang option dulu sama nggak ini? Seperti ini. Ya kalau yang bootstrap apa? Bootstrap. Kayak gini. Ya bootstrap berarti cuma ada dua pilihan ya. Iya, Cuman cuma ini dua puluh. ya kalau yang untuk uji apa uji valid sama reliable ini nggak pengaruh sih sebenarnya yang ini karena kita nggak pakai yang menu yang style ya. Soalnya Oh, yang di saya pun yang ini juga beda sih. Kalau saya itu ada tampilannya juga ada satu lagi ada confidence interval. tapi di saya nggak ada ini confidence interval. Heeh, iya beda-beda. Jadi pastiin ya kalian pakai yang ini ya yang paling terbaru ya. Oh, nanti saya update deh yang terbaru. Oke, makasih Du. Semangat ya belajarnya ya. Iya, iya, makasih juga, Bu. Ya oke. Boleh ini saya kan apa? Karena kita mau sholat Jumat ya, boleh saya itu ya share tugas dulu ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ini tugasnya ya. Tadi yang tugas yang pertama adalah bentar saya ini. Dasar. Nanti kalian lihat itu ya, datanya di graph tadi. Kemudian kalian ini buat kurva ROC. ROC ini dan tentukan titik potongnya untuk tiga variabel numerik dan tentukan nilai sensitivitas dan spesifisitas nilai prediksi positif dan negatif. Ini yang soal pertama, tugas yang pertama. Kemudian nanti tugas yang kedua adalah kalian tentukan validitas dan reliabilitas data latihan rumah. Tadi nanti ada itu ya, nanti ada di graph ini namanya data latihan rumah. Itu ya nanti dikumpulin ya di list. Nanti selain tugas ini nanti kalian juga itu, kalian ada project base nanti akan dijelaskan oleh Pak Syarif. Kalau ini ada pertanyaan nggak? Halo, yang lain. Udah pada ini ya, udah pada mau menyerah ya? Kalau nggak ada pertanyaan ya langsung ke project base ya. Oke, silakan Pak Syarif. Terima kasih Bu Dela. Teman-teman, waktunya kan sudah habis ya. Saya udah kirim video penjelasan grup project base di chat. Kalian tolong kirim ke kalau ada grup lain kelompok ya. Jadi saya nggak jelasin lagi. Tapi hal yang pentingnya tenggat waktunya tanggal 18 itu akan jadi poin besar untuk nilai kelulusan Labcom RC3. Jadi dikerjakan ya, jangan sampai nggak dikerjakan. Dan terutama ditonton panduannya gimana. Itu aja ya untuk project base. Ada tambahan Bu kita, Bu Dela? Nggak ada, cukup Pak Syarif. Cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman. Materinya mungkin cukup banyak dan kelihatan dari waktunya kan sangat mundur. Diingat ya, kita mulai dari sensitivitas, spesifisitas, kemudian ROC, dan validitas reliabilitas. Semuanya itu penting untuk teman-teman nanti penelitian. Saya nggak buat summary by kalian, summary-nya dari saya sesuai dengan penjelasan di awal apa yang akan kita bahas. Kita tutup ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.